Ma, letak benua Amerika itu di mana? Coba lihat peta dunia. Tapi bagaimana kalau kita berada di tengah laut? Saat itu, orang tidak tahu posisi. Bagaimana bisa mengetahui arah tujuan? Kita bisa memperhatikan kompas untuk menunjukkan arah yang dituju. Firman Tuhan adalah hikmat sejati yang bisa menjadi kompas menempuh perjalanan dunia. Mohonlah juga belas kasihan Allah bekerja dalam diri kita berlipat-lipat kali ganda supaya tidak dikuasai dosa. Ini penting. Jangan sampai kita sama dengan ahli Taurat yang menggunakan firman Tuhan untuk menjebak guru agung kita. Mari merendahkan diri di hadapannya dan menyambut firman-Nya. Shalom semuanya anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Tentunya kita masih semangat ya untuk belajar firman Tuhan. Ya, kita tahu firman Tuhan itu bermanfaat bagi hidup kita, bagi diri kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kiranya Engkau memimpin kami untuk sekali lagi mendengarkan sabda-Mu. Kami boleh bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu senantiasa. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas satu tema introspeksi diri. Jangan menghakimi, ya. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 8 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Anak-anak, kita lanjutkan cerita kemarin. Kita tahu bahwa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu tidak bosan-bosannya mencari kesalahan dari Tuhan Yesus. Mereka berusaha terus untuk menjebak Yesus. Tapi Yesus tidak mau dan tidak membiarkan dirinya untuk jatuh ke dalam jebakan. Yesus memiliki hikmat Allah. Ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat mendesak dia untuk menjawab tindakan apa yang harus mereka lakukan terhadap perempuan berdosa itu, apakah mereka dibenarkan melempari perempuan itu dengan batu, merajamnya? Maka apa jawaban Tuhan Yesus? Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu ini yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama-tama melemparkan batu kepada perempuan ini. Setelah berkata demikian, Yesus menggoreskan, menulis sesuatu di tanah. Ya, adik-adik, kita nggak tahu ya apa yang dituliskan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak mengerti persis, tetapi Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa engkau yang merasa tidak ada dosa, engkau merasa layak, silahkan lempar. Tapi kalau engkau merasa engkau adalah sama-sama orang berdosa, kamu mesti tahu diri. Nah, adik-adik, jawaban Tuhan Yesus itu sangat menohok hati, ya. Ahli Taurat dan orang Farisi. Karena apa? Ya, karena siapa sih di bumi ini orang yang tidak pernah melakukan dosa, adik-adik? Bapak mau tanya. Kalian ada dosa apa tidak? Siapa yang tidak melakukan dosa dalam seminggu saja? Tidak usah 1 hari lah. Dalam seminggu. Dalam sebulan. Ada yang tidak melakukan dosa? Bapak yakin tidak akan ada yang berani mengangkat tangan, bukan ya? Karena apa? Karena kita selalu berbuat dosa. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Hanya satu manusia yang tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus.
Kalau begitu adik-adik, maka yang berhak untuk menghukum, melempari perempuan itu hanya Yesus. Tapi Yesus sendiri pun tidak mau. Ya. Tuhan Yesus tidak mau melempari dan menghukum perempuan ini. Tentu saja orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, anak-anak, mereka menjadi merasa malu. Dia yang guru, dia yang nabi, yang pantas menghakimi saja tidak mau menghakimi. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kita tidak pantas untuk menghakimi. Dosa kita banyak. Dari sejak kecil, remaja, dewasa, sampai mereka sudah tua, mereka melakukan dosa. Makin usianya makin tambah, makin dewasa, maka makin banyak dosa-dosanya. Mulai dari kebohongan, ya, mencuri, menyakiti sesama, berzina, banyak sekali dosanya. Sampai mungkin membunuh. Ya, kalau kita datang ke rumah tahanan itu mereka itu rata-rata dihukum karena melakukan dosa-dosa demikian, anak-anak. Ya. Banyak juga dari kita yang bersifat sombong dan munafik yang sebetulnya menutupi banyak dosa-dosa kita. Kita tidak lebih baik loh adik-adik daripada mereka yang di luar sana. Jangan karena kita menganggap kita anak sekolah minggu, kita rajin ke gereja, maka kita pasti lebih baik. Belum tentu. Di luar sana adik-adik, ada banyak orang-orang yang juga punya kebaikan-kebaikan. Walaupun mereka mungkin bukan beragama Kristen. Kita mungkin tidak lebih baik dari mereka. Maka kita jangan menghakimi, merasa kita lebih hebat, lebih baik, lebih suci. Kita menuduh orang sembarangan. Ya. Kita tidak boleh adik-adik untuk asal menuduh orang lain. Kita mesti introspeksi diri terlebih dahulu. Ya. Introspeksi diri itu seperti kita mengambil cermin. Ya. Kita bercermin, kita ngaca. Dari kita ngaca itu kita tahu bahwa di sini kita ada jerawat di pipi kita atau di kening kita. Kita ada jerawat. Tapi ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita ketawa-ketawa, ngeledek. Jerawatan lu ya, jerawatan, jelek lu. Kita bilang dia jelek. Padahal waktu kita bercermin, kita tahu, oh iya, aku juga ada jerawat. Anak-anakku sekalian, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa jawaban Tuhan Yesus itu membuat mereka malu, lalu pergi satu persatu. Tidak ada yang berani melempari perempuan itu karena mereka tahu mereka semua berdosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua merasa tidak layak. Mari kita belajar hidup introspeksi diri selalu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ajar kami untuk tidak mudah menuduh, mengejek, menghakimi orang lain. Ajar kami untuk selalu mengintrospeksi diri kami. Kami mungkin tidak lebih baik dari mereka. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, ya Allah. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berham kagum pada bijaksana Yesus membongkar kemunafikan para ahli Taurat. Ini bukan hal yang mudah.
Coba perhatikan, semula Yesus tampak tidak menghiraukan masalah dengan berpura-pura tuli. Sementara itu, orang banyak makin gencar bertanya kepadanya dan Yesus tetap dalam posisi seolah-olah tidak memperhatikan. Keadaan ini membuat orang menyangka sudah berhasil memojokkannya. Padahal Yesus tidak pernah berhenti mendidik manusia. Dia segera bangkit berdiri dan mengatakan, "Barang siapa di antara penonton yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Ya ampun, Yesus memakai teknik tingkat tinggi. Dia berhasil membungkam serta mempermalukan orang banyak. Jadi, Kristus berhasil menghindar dari perangkap yang dipasang ahli Taurat dan nama baiknya tetap terpelihara. Akhirnya, panas hati mereka berhenti dan tidak mampu menghakimi Yesus. Bijaksana Yesus, sungguh tiada tandingannya. Bagaikan disambar petir di siang bolong, para ahli Taurat dan orang Farisi tercengang-cengang dengan perkataan Kristus. Teman-teman, kita akan jadi orang berhikmat kalau belajar firman Tuhan. Lanjutkan terus membaca kitab suci dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 10 sampai dengan 59. Soli Deo Gloria.